Halo semuanya, aku mau presentasi sedikit aja nih. Kali ini kita akan membahas populasi dan sampel pada bab 7. Pengertian populasi. Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah, area, atau objek penelitiannya. Seandainya para peneliti ingin menyimpulkan sesuatu aspek tertentu dalam wilayah tertentu atau pada individu tertentu, dalam area tertentu atau terhadap peristiwa tertentu, ia perlu menentukan terlebih dahulu apa batas wilayah, objek, atau peristiwa yang akan diselidikinya. Wilayah, objek, atau individu yang diselidiki mempunyai karakteristik tertentu yang akan mencerminkan atau memberi warna pada hasil penelitian. Semua karakteristik yang terdapat pada individu, objek, atau peristiwa yang dijadikan sasaran penelitian hendaklah terwakili. Secara umum, dapat dikatakan beberapa karakteristik populasi, yaitu yang pertama, merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan diinginkan. Yang kedua, dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda, atau objek maupun kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merupakan batas atau boundary yang mempunyai sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu. Dan yang terakhir, memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Populasi dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama populasi terbatas, yaitu objek penelitian yang dapat dihitung, seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Yang kedua, populasi tak terbatas, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya, seperti tinta, air, pasir di pantai, padi di sawah, atau beras di gudang. Yang ketiga, populasi yang bersifat terbatas dan tidak terbatas mungkin homogen dan mungkin pula heterogen, berlapis atau berstrata. Hal itu tergantung pada karakteristik yang menyertai masing-masing populasi. Pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Seandainya populasi itu mempunyai 10 karakteristik atau ciri tertentu, maka sebagian dan mewakili dalam hal ini hendaklah mencakup ke-10 karakteristik tersebut. Dan dari masing-masing karakteristik diambil sebagian kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menentukan besarnya ukuran sampel. Ciri-ciri sampel yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati, dengan menggunakan cara tertentu dengan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Yang ketiga, besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Beberapa keuntungan penggunaan sampel. Yang pertama, biaya menjadi berkurang. Yang kedua, lebih cepat dalam pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga, lebih akurat. Dan yang terakhir, lebih luas ruang cakupan penelitian. Jenis-jenis sampel. Yang pertama, sampel random atau probability. Yang kedua, sampel non-random atau non-probability. Cara pengambilan sampel. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic random sampling. Yang ketiga, cluster atau area sampling. Yang keempat, strategic random sampling. Yang kelima, multi-stage random sampling. Dan yang terakhir, professional random sampling.
Langkah-langkah pengambilan sampel random. Yang pertama, jabarkan dengan baik permasalahan yang akan diteliti sehingga menjadi operasional. Gambarkan dengan jelas dan tegas sumber informasi, batas wilayah, dan informasi yang diinginkan. Kondisi yang demikian akan membantu peneliti dalam menentukan dari mana informasi itu dapat dikumpulkan. Yang kedua, rumuskan karakteristik populasi penelitian dan tentukan batas wilayah populasinya. Dalam hal ini akan dijumpai beberapa kemungkinan, antara lain populasi penelitian bersifat homogen, populasi yang ada berisi strata yang berbeda-beda, populasi yang ada merupakan klaster dan pada tiap klaster mungkin pula terdapat perbedaan. Yang terakhir, populasi yang ada berbeda-beda. Yang ketiga, tentukan jumlah populasi penelitian. Yang keempat, masukkan semua unsur populasi ke dalam sampel. Yang kelima, tentukan besarnya ukuran sampel. Dan yang terakhir, pilihlah jenis dan cara penentuan sampel yang tepat sesuai dengan sifat populasi dan kemudian tentukan responden penelitian.